Oke, di sini Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Widya, Hadir Pak. Maria Isabella, Hadir. Putri Nawang, Hadir. Syamratul, Hadir. Ninatus, Hadir. Saskia, Hadir. Akbar, Intan, Hadir. Lingga tadi. Ya itu semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajarannya, Bapak ingin ice breaking terlebih dahulu biar kalian semangat. Karena sudah makan belum ya? Belum kan ya. Jadi untuk mengisi energi kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, bisa berdiri semuanya, anak-anak. Oke, tangan bisa ke atas. Kita akan menjadi pohon. Oke, kalau Bapak bilang kata Bapak kanan, kalian ke kanan. Kalau Bapak cuma bilang kanan, kebalikannya ya anak-anak. Ya, yang salah nanti dapat konsekuensi ya. Oke, kita mulai kanan. Kata Bapak kanan. Oke. Kata Bapak kiri. Oke. Nawang ya. Nawang kurang fokus nih. Oke, yang lainnya belum duduk. Kita bisa masuk depan. Oke. Seperti yang Bapak jelasin minggu lalu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga persebaran fauna di dunia, mungkin kamu bisa menjelaskan sedikit terkait persebaran fauna di dunia yang di Antartika khususnya. Baik, untuk persebaran flora dan fauna di Antartika itu untuk flora dan faunanya itu contohnya ada penguin, kemudian beruang kutub, di mana hewan atau tumbuhan yang ada di Antartika itu hanya bisa hidup di daerah yang dingin. Oke, terima kasih Bu Duto. Tepuk tangan buat pengenalan. Karena ya Antartika ini memang tempat yang susah untuk berkembang biak atau beradaptasi flora dan fauna, sehingga ada beberapa hewan atau tumbuhan yang dapat hidup di sana. Contohnya tadi Putri Nawang bilang ya, ada penguin, beruang kutub, dan juga macam kutub-kutub. Oke, untuk saat ini Bapak akan pertemuan ini Bapak akan menjelaskan terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Itu Bapak ingin tanya. Sini kalian kan sudah mendapat materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya. Oke, Bapak ingin tanya, di Indonesia ini apakah kalian sering menemui kebun binatang di daerah-daerah kota-kota besar? Ada yang sering? Sering. Ada. Ya, sering ya. Oke, mungkin ada yang bisa jelasin kebun binatang itu tempat apa? Oke, Maria. Ya, jadi kebun binatang ini adalah perkumpulan satwa-satwa yang dilindungi ya. Jadi kita bisa melihat di satu kebun binatang berbagai macam jenis fauna. Dikarenakan fauna ini sendiri, kalau tidak ada kebun binatang, kita tidak tahu ada fauna komodo, tidak tahu ada fauna berbagai macam kera, itu kan tidak tahu kalau kita tidak ke kebun binatang ya. Ya kali ya kita harus ke pulaunya langsung, itu pun kalau ada money ya, nggak uang. Oke, langsung saja Bapak masuk ke pembelajarannya ya. Ini Bapak mempunyai media pembelajaran peta dan juga sudah ada flora dan fauna di dalamnya. Oke, di sini di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 3 wilayah ya, persebaran flora. 3 wilayah yaitu ada dataran Sunda, dataran Australia, dan dataran Australis. Hal ini yang mempengaruhi adanya beragam jenis flora. Nah, di flora bagian dataran Sunda itu meliputi Pulau Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga Sumatera.
Nah, di Sumatera sendiri kita dapat menemui flora yang sangat langka, yang bunga terbesar di dunia tentunya, yaitu ada Rafflesia arnoldii. Dan kecantikannya, tapi dia memiliki sedikit negatif ya, sebuah baunya itu yang agak menyedera ya anak-anak, sehingga itu yang menjadi kekurangan dari si cantik bunga Rafflesia arnoldii ini. Di Sumatera sendiri juga mempunyai berbagai jenis anggrek, tapi anggreknya sendiri ini berwarna yang agak ungu dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kita dapat menemui anggrek tapi berwarna putih. Nah, ini yang menyebabkan karenanya faktor iklim yang menyebabkan perbedaan warna di anggrek-anggrek tersebut. Di Jawa sendiri juga kita dapat menemui tumbuhan kantong semar. Kantong semar ini adalah tumbuhan langka, termasuk tumbuhan langka karena kantong semar ini mengkonsumsi serangga ya. Jadi serangga-serangga itu bisa masuk ke dalam kantungnya dan itu bisa meninggal. Lalu di wilayah Kalimantan sendiri kita dapat menemui berbagai jenis pohon. Nah, yang paling bisa kita ketahui di situ ada jenis pohon karet. Karet ini tersebar di mana-mana daerah Kalimantan. Oke, masuk ke dataran peralihan. Di dataran peralihan ini kita dapat mengetahui meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan juga Maluku. Di Nusa Tenggara sendiri kita dapat menemui berbagai jenis semak-semak ya, karena Nusa Tenggara ini termasuk bioma sabana ya, sabana dan juga padang rumput itu memang di sana tempatnya, karena di sana juga adalah habitatnya komodo yang tinggal di daerah gersang savana. Di daerah Sulawesi kita dapat menemui pohon-pohon yang tinggi seperti pohon kerung, itu ada banyak di wilayah Sulawesi. Terus di wilayah Maluku sendiri kita juga dapat menemui berbagai jenis mangrove, karena memang kepulauan dari Maluku ini sangat kecil ya, sehingga dikelilingi oleh mangrove untuk mencegah adaptasi pantai. Masuk ke wilayah dataran Australis. Wilayah dataran Australis ini meliputi juga termasuk mangrove karena berdekatan dengan Pulau Maluku, sehingga abrasi pantai di sana itu cukup tinggi, sehingga banyaknya mangrove yang ditanam untuk mencegah adanya abrasi pantai. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait persebaran flora di Indonesia. Tidak ada ya. Ini langsung Bapak lanjutkan saja ke persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna ini meliputi sama ya anak-anak. Persebaran flora dan fauna ini memiliki 3 wilayah yang dipengaruhi oleh garis Bales. Oke, di sebelah sana juga masuk ke fauna dataran Sunda, fauna dataran peralihan, dan juga fauna dataran Australis. Ini yang menyebabkan persebaran fauna beragam. Untuk di Pulau Sumatera kita dapat mengetahui harimau Sumatera, terus di Pulau Jawa kita dapat menemui badak bersuara 1 atau badak Jawa, dan juga gajah. Di Pulau Kalimantan kita dapat menemui berbagai macam kera. Untuk di fauna peralihan kita dapat menemui di Nusa Tenggara sendiri kita dapat menemui komodo sebagai hewan yang langka. Untuk di Pulau Sulawesi kita dapat menemui anoa dan juga burung ya. Oke, di Maluku sendiri kita dapat menemui ikan pari. Nah, untuk di fauna Australis ini kita dapat menemui burung kakak tua dan burung cendrawasih yang juga sama yang ada di Australia, karena persamaan dengan iklimnya, habitatnya dan lain-lain. Dan ini saya ditanyakan sebelum Bapak kasih LKPD untuk kalian belajar di rumah ya. Ini Bapak kasih studi kasus untuk berkelompok, satu kelompoknya 3 orang ya. Kita yang tanya terlebih dahulu. Saya Pak. Ya. Mengapa fauna apa itu mirip dengan fauna Australia?
Oke, fauna di Papua dan Australia ini mirip karena memang pernah bersatu ya Pulau Papua dan Australia, Pulau Australia ini, sehingga sebarannya juga sama, juga habitat iklimnya, tanahnya itu juga sama. Itu dia. Oke, dan yang lagi ya, coba kasih lembar jawaban dan sudah. Ini kelompok satu mungkin yang depan ya, Nawang, dia sama dia. Nomor 2 ada ya, Syam dan juga Tasmin. Ini kelompok 3 ya. Oke, anak-anak itu bisa dibuat diskusi lebih lanjut di minggu depan ya terkait studi kasus yang Bapak berikan. Oke, berhubung Bapak habis ini ada rapat ya dengan kepala sekolah, jadi Bapak akan cukupkan. Tapi sebelum itu Bapak ingin ngasih memberi kesempatan kalian untuk memberikan kesimpulan dari yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin Syam. Jadi untuk kesimpulan materi pada hari ini yaitu tentang persebaran flora di lingkungan Indonesia, yaitu dibedakan menjadi 3: flora asiatis, peralihan dan australis, serta fauna asiatis, peralihan dan australis. Di flora asiatis terdapat flora endemik yaitu bunga rafflesia, dan di flora peralihan terdapat pohon-pohon dari hutan dan tropis, dan di peralihan terdapat pohon mangrove. Terus di samping itu di fauna perairan terdapat fauna endemik yaitu komodo. Oke, terima kasih ya. Sangat benar yang dijelaskan oleh Mbak Syamrono terkait kesimpulan. Oke, sebelum Bapak akhiri, mungkin kalian bisa mengisi refleksi dari kegiatan pembelajaran kali ini ya. Jadi ini bisa diisi untuk refleksinya ya. Jadi segera diisi ya anak-anak. Nanti timbulkan waktu pembelajaran selesai. Oke, apakah sudah mengisi refleksinya? Sudah. Oke, terima kasih ya anak-anak. Mungkin Bapak ingin meminta maaf karena pembelajaran di pertemuan kali ini cukup singkat ya, tapi Bapak harap anak-anak bisa memahami lebih lanjut terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia dari studi kasus yang Bapak berikan. Studi kasus bakal kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Itu Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak yang telah hadir untuk mendengarkan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak.